Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah, aidin aidat kaum muslimin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwafillah, setelah kita 1 bulan melaksanakan ibadah saum dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan 1 bulan. Kemudian agungkan, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ikhwafillah, kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sempurna. Walaupun hari ini di seluruh pelosok dunia menggema pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Sempurna pada puncaknya. Tampak ikhwati fillah, di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala ada pada makhluknya di muka bumi, dengan kesempurnaan yang luar biasa, beragam makhluk dan keteraturan yang sangat kompleks. Hanya Allah pencipta yang maha sempurna. Kemudian makhluk-makhluk yang di luar angkasa, langitnya, planet-planetnya, sampai makhluk yang paling agung, arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tetapi seluruh makhluk itu ikhwati fillah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan 1 biji yang kecil ada pada jemarinya. Maka ini keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tampak pada makhluknya. Demikian pula ikhwati fillah tampak pada ayat-ayatnya. Di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di depan dan di belakangnya. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, merupakan petunjuk hidayah yang bisa menjadikan seseorang selamat dunia dan akhiratnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sempurna ketetapannya, takdirnya. Ini pun merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan, adalah kebaikan. Tidak ada perkara buruk yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwati fillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala tampak pada syariatnya, di mana syariatnya merupakan kemaslahatan, puncak kebaikan, puncak keadilan, sehingga kita sekalian melaksanakannya, tunduk kepadanya, di antaranya di bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam pengagungan baik lisan ataupun hati kita
kita hendaknya mencermati ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, wa huwal aliyul kabir. Datang dalam beberapa ayat menggandengkan al-ali dengan al-kabir, al-ali dengan al-azim. Maka di sini kalau kita cermati menunjukkan pelajaran kepada kita, tidak mungkin seseorang bisa mengagungkan Allah sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, atau la yatimmu ta'zimuhu lillah illa bi itsbati sifatil ulu lillahi ta'ala. Tidak bisa seseorang menempatkan atau mengagungkan Allah sebenar-benarnya kecuali harus menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi qaharnya, kekuatannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam ayat tersebut pun kalau kita cermati, ada satu jalan di mana akal kita akan lebih kokoh menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ada jawaban secara akal di mana Allah memberikan kepada kita wa huwal aliyul azim wa huwal aliyul kabir. Kenapa Allah tinggi di atas makhluknya? Jawabannya karena Allah Maha Besar. Karena Allah Maha tinggi. Ketika Allah besar, maka tidak ada makhluk yang bisa menampung keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di luar makhluknya. Allah tinggi di atas makhluknya. Maka kewajiban kita ikhwati fillah menetapkan sifat tersebut untuk mengokohkan dan menjadikan kesempurnaan kita, menetapkan tingginya atau menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoyahkan dengan beragam syubhat yang ada dewasa ini. Mengatakan bumi kan bulat. Atas itu di mana? Bukankah kalau di daerah wilayah bumi seperti ini, daerah sini, atas di sini, ini pun atas di sini. Arah mana yang dimaksud atas? Kita katakan syubhat ini tujuannya untuk meragukan keyakinan yang agung yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita katakan ada makhluk yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tampak dalam beragam sisi. Kita tidak mempermasalahkannya. Bukankah langit tampak dalam setiap arah di atas kita, tapi tidak ada yang mempermasalahkannya? Bukankah langit itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka syubhat ini menunjukkan mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun juga yang bisa keluar dari alam semesta ke arah manapun juga, ini berandai-andai, maka akan bertemu dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita melaksanakan Idul Fitri. Setelah sempurna melaksanakan saum dalam 1 bulan lamanya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang saum akan mendapatkan kebahagiaan. 2 kebahagiaan bahkan, lis-shaimi farhatan. Ketika berbuka dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi fitri berbuka setelah melaksanakan saum 1 bulan. Maka kewajiban kita berbahagia. Berbahagia dengan apa? Syekh Utsaimin mengisyaratkan ada kebahagiaan yang itu dirasakan oleh orang-orang yang dhaful iman, tapi kita jangan hanya sampai di situ. Yaitu kebahagiaan mereka tatkala merasa bebas, merasa lepas dari beban ibadah yang berat, yaitu saum, sehingga mereka berbahagia dengan itu. Tapi itu dikatakan kebahagiaannya orang-orang yang lemah imannya. Kita harus lebih dari itu, berbahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba-hamba yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam bulan Ramadan. Maka ikhwati fillah, kebahagiaan kita dengan karunia Allah. Allah telah memberikan kita kesehatan. Banyak saudara kita yang sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan tersebut. Allah berikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa melaksanakannya. Banyak orang yang sehat tapi tidak bisa melaksanakan taqarrub kepada Allah, dicabut hidayah di hatinya. Bahkan ada yang menjerit dengan jeritan yang sangat hebat, ingin ibadah, melaksanakan setiap perkara yang merupakan taqarrub kepada Allah di setiap detik di bulan Ramadan, tapi tidak mampu sama sekali. Saudara kita yang telah meninggal dunia, mereka orang-orang yang paling merasakan tentang harga dan nilai amal soleh, sangat menginginkannya, dan kita masih diberikan itu. Maka kita berbahagia dengan perkara tersebut. Maka inilah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, maka sepantasnya kita berbahagia dengan itu. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah, Ibnu Rajab ketika menyebutkan tentang kebahagiaan ketika berbuka mengisyaratkan kepada satu perkara. Beliau menyebutkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyebutkan dalam hadis Tirmidzi, at-taimus syakir bimanzilati as-shaimis sabir. Orang yang makan minum seraya bersyukur kepada Allah ini sebanding, sesuai kedudukannya seperti orang yang saum dan sabar. Maka ikhwafillah, kita makan dan minum di dalam bingkai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki kedudukan dan pahala seperti orang yang saum dan sabar di atas saumnya. Maka itu kebahagiaan orang yang berbuka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab mengisyaratkan ada dua tingkatan saum. Yang pertama, orang-orang yang saum taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillah. Orang yang meninggalkan makan, minum, syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah berupa pahala bi ghairi hisab, tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keagungan diberikan kepada mereka. Tapi ada tingkatan saum yang kedua. Man yasumu fid dunya amma siwallah. Orang yang saum dari dunia, dari setiap selain Allah Subhanahu wa taala, fayahfad ar-ra's wa ma hawa. Dia menjaga kepalanya dan menjaga apa yang ada di kepalanya serta isi kepalanya. Dia menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga lisannya, menjaga apa yang dimasukkan ke dalam kepalanya, tidak memasukkan perkara yang merusak agamanya berupa syubhat ataupun syahwat. Kemudian wayahfad al-batan wa ma wa'a. Dia pun menjaga perutnya dan menjaga apa yang dimasukkan ke dalamnya. Wayadhkur al-maut wal bala. Dia mengingat kematian, mengingat bala, beratnya tanggung jawab berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Yuridul akhirati wa yatruk zinatad dunya. Kemudian dia mengharapkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Maka orang seperti itu, kapan lebarannya? Kapan Idul Fitrinya? Kata beliau, Idul Fitrihi yauma liqa'i rabbih. Idul Fitri untuk orang tersebut yaitu saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatun bi ru'yatihi, dia akan berbahagia dengan melihat keagungan dan kebesaran wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa saum seperti ini harus seumur hidup. Tidak boleh terhenti kita saum dari selain Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan itu pun menunjukkan pelajaran kepada kita bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan terbesar kelak di surga. Ketika ahli surga masuk ke dalamnya, ahli neraka dimasukkan ke dalamnya. Allah berfirman kepada ahli surga, "Hal azidukum fiha syai'?" Apakah ingin aku tambahkan untuk kalian kenikmatan? Maka mereka penghuni surga mengatakan, "Ya Rabb, bukankah engkau telah tubayyid wujuhana, telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan adkhaltanal jannah, engkau telah masukkan kami ke dalam surga yang setiap kenikmatan, setiap apa yang diinginkan bisa diraih. Kemudian engkau pun telah bebaskan kami dari neraka, apalagi yang ditambahkan?" Kemudian Allah menyingkap hijabnya. Kemudian tampak keagungan kebesaran wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, "Fama'u'tu syai'an ahabbu ilaihi min hada." Tidak ada sesuatu pun dari kenikmat yang telah diberikan kepadanya yang lebih mereka cintai daripada ini. Maka ini merupakan kenikmatan terbesar seseorang yang diraih dalam surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar, jadikan itu sebagai dafi'an lil amal, sebagai motivasi untuk kita beramal. Sehingga Imam Syafi'i, beliau mengungkapkan satu ungkapan dan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dengan sedikit perubahan. Beliau katakan, "Ama wallahi lau lam yuqin Muhammad ibni Idris annahu yara rabbahu fil ma'ad lama abadahu fid dunya." Demi Allah, andai Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, tidak yakin dirinya akan melihat Rabbnya kelak di akhirat, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah di dunia. Kenapa muncul ungkapan seperti itu?
Imam Syafi'i bukan dalam rangka mengecilkan ibadah, bukan. Tapi dalam rangka mengajarkan kepada kita sesuatu yang besar, keyakinan yang agung, bahwasanya kita akan melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Pelajaran yang besar. Dan mengajarkan kepada kita bahwasanya motivasi terbesar untuk beramal yaitu nikmat terbesar dalam surga, melihat keagungan dan kebesaran wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwati fillah, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang telah kita lalui, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sekalian banyak amalan, banyak perintah, banyak syariat yang itu merupakan sebab-sebab ampunan. Sebab-sebab maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sesuatu yang paling berharga pada diri kita sekalian. Salat malam kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saum kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyam kita di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Zikir kita menghapuskan dosa, wa in kana mislu zabadil bahr, walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Dan banyak lagi amalan-amalan yang secara umum dikatakan al-hasanat yudhibnas sayyiat, bahwasanya kebaikan menghilangkan keburukan, menghapuskan keburukan dan dosa-dosa. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita sebab-sebab untuk kita meraih sesuatu yang agung, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di malam yang agung, Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dia ungkapkan di malam tersebut, maka Rasul katakan, "Quli, ucapkan olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau afun, Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan serta asarnya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Di sini ikhwati fillah, dalam momen yang sangat agung, sangat besar, syariat menetapkan kepada kita untuk meminta maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai untuk memaafkan hambanya. Dan bukti bahwasanya Allah mencintai untuk memaafkan hambanya diungkapkan oleh Yahya ibn Mu'ad, dinukil oleh Ibnu Rajab, ketika beliau menyebutkan, laulam yakunil afu ahabbul asya ilaihi lam yubtal bil dzambi ahabbun nas ilaihi. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak, atau seandainya maaf itu bukan sesuatu yang paling dicintai Allah untuk hambanya, maka Allah tidak akan menguji orang-orang yang Allah cintai dengan dosa-dosa. Allah uji orang yang dicintai dengan dosa-dosa. Para nabi bahkan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala diuji terjatuh kepada dosa-dosa. Agar apa? Agar tidak ada satupun makhluk yang ada di luar, yang berada di luar maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ada di dalamnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai. Tuhibbul afwa, mencintai untuk memaafkan. Maka fa'fu anni, kita pun memohon kepada Allah agar diberikan ampunan dan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang agung. Apa rahasianya? Ibnu Rajab menyebutkan, di antara rahasianya yaitu li'annal arifina yajtahiduna fil a'mal. Orang-orang yang mereka faham, mereka cerdik, cerdas dan berilmu, tatkala mereka ijtihad terutama di 10 hari terakhir dengan amalan-amalan yang luar biasa, summa la yarawna li anfusihim amalan sholihan, kemudian mereka tidak menganggap bahwasanya amal tersebut merupakan amal soleh yang mengangkat derajatnya di sisi Allah, yang menjadikan dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, merasa amalnya sangat berkekurangan, fayarji'una ila afwir rahman, maka mereka kembali untuk mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling agung, yang sangat diharapkan. Ikhwati fillah, amalan kita sekalian, apakah nilainya? Apakah mampu untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak sama sekali. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah ahadun bi amalih, tidak akan masuk surga seorang pun dengan amalnya. Maknanya amal kita tidak bisa untuk membeli surga, karena membeli artinya harus sesuai antara nilai barang dengan harga barang.
surga nilainya tiada tara, amal kita tidak seberapa. Saya ilustrasikan. Andai di hadapan kita ada rumah besar, gedung, sebut saja harganya 1 M saja. Kita sangat menginginkannya dan rumah itu akan dijual. Tapi kita tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, kecuali dalam dompet misalnya hanya ada 10.000. Tapi karena sangat ingin rumah tersebut, kita datang ke pemilik rumah. Wahai bapak pemilik rumah, saya sangat ingin untuk mendapatkan rumah ini. Tapi saya tidak punya uang senilai uang itu, hanya 10.000. Kita sudah tahu gimana jawabannya. Tapi ternyata orang ini dermawan. Ambil rumahnya, sini uang 10.000. Apakah ini pantas dikatakan jual beli? Tidak, ini memberi. Tapi ilustrasi ini masih bisa dihitung dengan kalkulator. Antara 10.000 dengan 1 M masih bisa dihitung. Tapi surga Allah nilainya tidak ada taraknya. Amal kita sedikit maka jauh. Muamalah kita dengan Allah adalah fadlun, karunia Allah kepada kita sekalian. Bukan kita seperti jual beli. Ya Allah, saya sudah mengamalkan ini dan ini, sepantasnya Engkau memberikan kepadaku ini dan ini. Maka ini adalah perkara yang menyimpang. Sehingga banyak orang yang berkeluh kesah, saya sudah mengamalkan ini, saya rajin sholat jamaah, saya rajin baca Quran, tapi hidup tidak pernah berubah. Sementara tetangga saya yang tidak pernah ke masjid, hidupnya senang, harta bendanya banyak. Ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat bahwasanya ibadahnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah pantasnya dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan kepadaku kenikmatan, mampu sholat jamaah, mampu membaca Quran, mampu beramal ini dan itu. Sementara tetangga saya, walaupun hartanya banyak, tapi tidak diberikan kenikmatan seperti itu. Bukankah ini menjadikan dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena seseorang tidak bisa mensyukuri ibadahnya, kecuali dia sadar bahwasanya ibadahnya adalah nikmat, karunia, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jasa dia, bukan kehebatan dia, bukan keluar biasaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang soleh tatkala Lailatul Qadar, inkisarul qalbi amama rabbih, hancur lebur hatinya di hadapan Allah. Ya banyak amalnya, ya banyak bacaan Qur'annya, tapi merasa itu tidak berharga. Mereka bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan afur rahman, mengharapkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul saja, ikhwati fillah, ketika dikatakan oleh para sahabatnya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak bisa ya Rasulullah amalmu untuk bisa memasukkan ke dalam surga, wala ana. Ini Rasul, kelasnya Rasul dan amalnya luar biasa, tidak bisa demikian, apalagi kita. Maka kita sangat butuh kepada ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan, diantaranya Yahya ibni Mu'ad, beliau menyatakan ketika menunjukkan, menggambarkan keagungan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau katakan, laisa bi'arif man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afu. Bukan orang yang cerdas, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang arif yang tidak menjadikan maaf sebagai puncak cita-citanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-afu merupakan puncak cita-cita dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah seorang ulama yang lain, Mutarrif, yaqul, ketika dia berdoa, Allahumma irdi anna, fa in lam turdi anna fa'fu anna. Ya Allah, ridhoilah aku, ridhoilah kami. Dan jika engkau tidak meridhoi kami, maka maafkanlah kami. Karena kita sekalian sadar tidak pernah lepas dari dosa, sementara amal kita tidak pernah bisa sempurna, banyak sisi-sisi yang kurang dari amal-amal kita. Maka sepantasnya kita menjadikan posisi kita pada hamba-hamba yang mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana ini pun diungkapkan oleh Imam Ibn Rajab ketika mengatakan, man kamulat ma'rifatuhu lam yara nafsahu illa fi hadhil manzilah. Maka orang yang sempurna makrifahnya, ilmunya, makrifatnya kepada agama Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan menempatkan dirinya kecuali pada kedudukan ini,
Bukan pada kedudukan saya mendapatkan ridho Allah, saya memiliki kedudukan manzilah, keutamaan di sisi Allah, bukan. Tapi pada kedudukan sebagai hamba yang butuh kepada ampunan Allah, butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-huzn, kesedihan. Kita tetap merasakan di hari yang bahagia ini. Ya, ini hari kebahagiaan. Tapi kita merasakan kesedihan. Tercampur antara bahagia dengan bersedih. Apa sebab-sebab kesedihan? Bisa jadi karena sebab kita akan meninggalkan bulan yang penuh berkah. Yang siapa tahu ini adalah bulan terakhir yang kita tidak lagi menemukan bulan tersebut di masa yang akan datang. Sehingga kita merasa bahwasanya ini merupakan perkara yang luar biasa bagi kita. Tetapi kita melalaikannya. Banyak sifat goflah lalai yang kita perbuat. Padahal ini adalah bulan terakhir bagi kita. Kita belum memanfaatkan setiap waktu, setiap detik di bulan ini untuk amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedih dengan perkara tersebut. Demikian pula kita bersedih karena tidak memanfaatkan tersebut. Allah telah memberikan berbagai syariat Allah, amalan-amalan yang itu bisa melebur dosa-dosa, mengangkat derajat sisi Allah, tapi kita melalaikannya. Kemudian kita pun bersedih, merasa diri tidak pernah. Mungkin sebagian kita tidak pernah menangis, mencucurkan air mata, mengingat dosa-dosa ketika di bulan tersebut, pada ini bulan keagungan. Ketika ibadah, ketika tarawih, maka tidak pernah datang dalam hati kita kekhusyuan. Bahkan kita terkadang menggerutu tatkala imam membaca panjang. Kemudian kita pun tidaklah banyak membaca Al-Quran, kurang berzikir, dan banyak lalai menimpa kepada kita sekalian. Kita tidak banyak infak, tidak banyak memberikan makan kepada orang yang saum. Sementara sebagian orang yang mereka cerdas dan memiliki harta, mereka tidak rela menghadap Allah dengan membawa saum dirinya saja. Dia sebarkan hartanya, memberikan makan kepada 100 orang, kepada 1000 orang, kepada sekian orang, maka dia datang dengan membawa pahala saum dari sekian ribu orang. Adapun kita merasa puas dengan saum kita yang hanya 1 orang. Maka ikhwati fillah, ini kesedihan-kesedihan yang sangat banyak yang kita rasakan. Bahkan kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau amal kita ditolak. Seorang salaf nampak kesedihan di hari yang agung ini, di hari yang penuh bahagia ini. Tampak kesedihan padanya. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, hada yaumu farhin wa surur. Ini merupakan hari kebahagiaan, hari kegembiraan, kenapa engkau bersedih? Maka dia menjawab, sodaktum, benar. Ini hari kebahagiaan, hari kegembiraan. Walakinni abdun amaroni maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni amla. Tapi aku adalah hamba yang Allah perintahkan aku untuk melaksanakan satu amalan, tapi aku tidak tahu apakah amal tersebut diterima atau ditolak. Maka dia bersedih dengan itu. Bahkan Wahib ibnil Warad, dia tatkala melihat ada orang yang tertawa-tawa, dengan tertawa yang berlebihan di hari Id, dia mengatakan, andai orang tersebut diterima amalnya, itu bukan amalan orang yang bersyukur. Andai ditolak amalnya, itu bukan amalan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesedihan di hari ini karena sebab kita tidak mengetahui apakah amal kita diterima atau tidak, itu datang dalam Salmul Ummah ridwanul alaihim ajmain. Karena kita tidak mengetahui apakah amal kita diterima atau tidak. Tapi kesedihan ini jangan sampai menjadikan kita putus asa, tapi menjadikan kita motivasi untuk mendatangkan syarat-syarat diterimanya amal. Karena syariat telah menjelaskan apa syarat diterimanya amal, seperti menjauhkan dari kesyirikan, tidak mencampur adukan dengan riya, berusaha mengikhlaskan amal, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak atau menjauhi kezoliman, karena kezoliman kepada sesama akan menyebabkan pahala-pahala kita diambil oleh mereka. Ini kita berusaha menjauhinya.
Karena ihtimam, perhatian mereka para salaful ummah terhadap diterimanya amal sangat besar dan lebih besar daripada semangat beramal. Sehingga Ali menasihatkan kepada kita, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum minal amal. Jadikan diterimanya amal atau mendatangkan sesuatu yang menjadikan amal itu diterima, itu lebih menjadi perhatian yang paling besar daripada beramal. Maka ikhwati fillah, ini menjadi hal yang harus kita datangkan ketika kita telah melaksanakan amal kebajikan, untuk menjaga amal kita tetap utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tutup amal kita di akhir bulan Ramadan ini dengan menjaga kalimatut tauhid dan menjaga dan mengungkapkan istighfar. Karena istighfar merupakan yakhtim bihi al-amal, sesuatu yang bisa mengakhirkan diakhiri amalan dengan itu. Salat kita istighfar di akhirnya, ibadah-ibadah kita istighfar di akhirnya, bahkan majelis kita ada istighfar di akhirnya sebagai kafarat atas kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Kita jaga la ilaha illallah dan kita jaga istighfar. Diriwayatkan iblis pernah mengatakan, ahlaktun nasa bidzunub, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tapi mereka manusia membinasakanku dengan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terkhusus kepada saudara-saudara kita, para akhwat, para ummahat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah dan dari Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah menyatakan, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, kemudian saum di bulan Ramadan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan dan kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga di pintu manapun yang engkau inginkan. Maka sangat mudah. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan larangannya, taat kepada suaminya, pintu surga, 8 pintu surga terbuka untuk orang tersebut. Untuk seorang wanita yang demikian keadaannya, maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala menutup aurat. Karena yang memerintahkan salat Allah, memerintahkan saum Allah, demikian pula yang memerintahkan kita antuna sekalian untuk menutup aurat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan beda-bedakan. Maka kita jaga perintah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mengharap ridhonya, mengharap ampunannya, yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berada di atas jalannya. Semoga amal-amal kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyia-nyiakan amalan kita, tidak menyia-nyiakan juhud kita, kesemangatan kita, lelahnya kita di bulan Ramadan, walaupun itu sangatlah kecil dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Barakallahu li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-afu minkum wastaghfirullahal azim. Walhamdulillahirabbil alamin.